Halo pecinta Stikes Health Education. Pola hidup mahasiswa yang diidentikan dengan hidup irit dan hemat disikapi serius Ketua Stikes Papua Sorong dengan memerintahkan mahasiswa baru wajib makan di kantin kampus untuk memenuhi kebutuhan energi mahasiswa beraktivitas. Dan perawat Stikes Papua harus bisa menjadi perawat kesehatan global. Serta harga diri atlet berprestasi diminta diperhatikan Pemda akan saya antarkan untuk Anda di kesempatan jumpa kita hari ini, Jumat 6 September 2024. Bersama saya Ezra, inilah Stikes Education selengkapnya. Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrim SKM MKes memerintahkan mahasiswa prodi keperawatan dan prodi kesehatan masyarakat makan di kantin kampus agar bisa memenuhi kebutuhan energi mahasiswa beraktivitas di kampus. Perintah Ketua Stikes Papua Sorong disampaikan secara terpisah di inaugurasi mahasiswa baru Prodi Kesmas hari Senin 2 September dan Parti Prodi Keperawatan Stikes Papua hari Kamis 5 September 2024. Untuk mengetahui alasan Ketua Stikes memperhatikan kebutuhan makan mahasiswa, akan saya tanyakan kepada Dr. Martin Sagrim SKM MKes. Bapak Ketua Stikes, apa yang dikhawatirkan Bapak sehingga dalam kegiatan inaugurasi dan parti mahasiswa baru Prodi Kesmas dan Keperawatan, Bapak perintahkan makan di kantin kampus tanpa berpikir mahasiswa tidak punya uang? Karena kita di Stikes Papua ini mengajar dan menanamkan kepada mahasiswa kita bahwa kita harus punya energi lebih di dalam tubuh kita, setelah itu baru kita bisa melakukan suatu aktivitas-aktivitas sehari-hari. Jadi kalau tidak bisa makan baik, tidak ada sarapan yang baik, pasti dengan tentunya kita akan tidak bisa melakukan suatu pembelajaran yang baik atau kita bisa kuliah dengan baik. Apalagi ya, lokasi dan tempat tinggal mahasiswa kita ini ada yang bertempat tinggalnya jauh, bukan di asrama makan. Terkait dengan itu sehingga setiap institusi kerja maupun institusi pendidikan memikirkan bagaimana ada slot-slot khusus yang bisa diberikan kelonggaran kepada mahasiswa untuk mereka bisa makan di kantin yang tersedia tanpa dia harus membayar dulu. Ya, tanpa dia harus membayar. Persoalan bayar dan lain akan dipikirkan oleh bagaimana penanggung jawab institusi itu. Yang kedua, kami lakukan ini karena berdasarkan pengalaman-pengalaman lalu bahwa hampir setiap mahasiswa kami mereka sakit semua diakibatkan karena tidak sarapan pagi, ya, tidak bisa makan teratur, tidak bisa belajar yang baik, tidak bisa melakukan aktivitas yang baik, sehingga ya, dengan pengalaman-pengalaman yang kami melihat itu sehingga kami bisa berpihak kepada mahasiswa untuk kami bisa menyediakan kepada kantin-kantin yang ada. Silakan mahasiswa bisa makan dengan catatan kita jujur. Mahasiswa ditanamkan kejujuran untuk orang bisa makan, ya, dia orang bisa lapor kepada pengelola kantin yang ada. Dan dicatat apabila mereka ada punya uang, orang datang bayar. Tetapi apabila dalam waktu yang ditentukan sudah terlalu lama dan lain-lain, pimpinan institusi bisa turun melihat bisa melihat karena dengan modal yang diberikan oleh para pengelola kantin itu sehingga kantin itu selalu bisa berputar dan lain-lainnya. Sebenarnya apa yang mau ditanamkan kepada mahasiswa? Mahasiswa kita dengan latar belakang yang dari orang tua yang punya penghasilan berbeda-beda, ini kita menanamkan kepada mereka untuk mereka bisa melihat itu bahwa dengan adanya fasilitas yang disediakan dan upaya lebih yang dipikirkan oleh pimpinan institusi terhadap mereka, mereka bisa melihat bahwa ini suatu hal-hal yang paling sudah lebih yang dipikirkan oleh institusi. Kita harus bersyukurin dan kita bisa
kita bisa manfaatkan dan mengelola ini dengan baik. Lebih dari itu adalah orang bisa memberi kita makan, orang bisa memberikan kita kemudahan dalam biaya kuliah, orang bisa memberikan dalam biaya transportasi. Ini adalah suatu hal yang sangat baik dan berharga untuk kita syukuri dan kita berdoa dan kita bisa manfaatkan. Karena di luar sana kesempatan-kesempatan baik begini tidak semua orang bisa mendapat dan bisa memberikan kepada orang lain. Dampak terbesar apa yang akan dialami mahasiswa kalau semangat kuliah mereka tidak mempertimbangkan masalah kesehatan mereka? Mau berpikir belajar yang baik, pasti juga dia berpikir bagaimana dia harus sehat dulu. Dia harus mempunyai makan yang baik dulu. Dia harus punya tata kehidupan yang baik dulu. Pasti akan dia memperoleh itu. Dan lebih dari itu, bahwa kita di kesehatan itu bagaimana melihat paradigma sehat, yaitu dari sisi preventif dan promotif. Bagaimana dia bisa tahu mencegah dan juga meningkatkan upaya untuk dia selalu hidup sehat. Dia harus mencegah hal-hal yang terkait dengan masalah kesehatan yang dialami. Padahal itu bisa diatasi. Misalnya, kanting yang sudah ada, hanya persoalan komunikasi saja. Bude, Pade, bolehkah saya bisa makan dulu? Karena saya belum punya. Itu adalah hal yang wajar dan selalu disediakan. Dan kami dari pimpinan sudah berkomunikasi dengan para pengelola kantin kita. Mereka sudah sangat welcome. Yang penting keterbukaan dari mahasiswa kami terhadap pihak-pihak yang mengelola kantin itu akan dilaksanakan dengan baik. Pasti dengan sukarela mereka akan menyediakan. Karena mereka hadir, kantin-kantin itu hadir adalah bagian dari institusi. Bagian dari instrumen kampus yang melengkapi peserta didik yang ada di Stikes Papua Sorong ini. Mereka bukan hanya datang belajar dan lain, tetapi perilaku kehidupan, persoalan kasih, persoalan memberi, persoalan melayani, itu kita tanamkan di Stikes Papua Sorong. Dan itu saya sudah lakukan kepada kantin-kantin yang ada, kepada mahasiswa-mahasiswa kami yang sudah pernah ditolong dengan ini makan apa segala macam, saya sudah lakukan. Ya. Di Hari Pelanggan Nasional 2024, saya, pemimpin Bank Papua Cabang Aimas, atas nama Ivoni Tediparini, mengucapkan terima kasih kepada nasabah yang telah menjadi bagian tumbuhnya Bank Papua hingga sekarang. Kami mengapresiasi dan menghargai dukungan para nasabah dengan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik dengan fitur digitalisasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Bank Papua membangun tanah Papua. Saya Asara Konjol SMM mengucapkan selamat ulang tahun Polwan ke-76. Semoga terus berjaya menjadi teladan bagi semua wanita di Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melkianus Y. SE, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan selamat ulang tahun Polwan ke-76 tahun 2024. Semoga berani menjadi pahlawan bangsa yang tangguh. Wakil Ketua 3 Stikes Papua Sorong, M. Faisal Arianto SKM MKes, meminta mahasiswa baru Prodi Keperawatan mempersiapkan diri menjadi perawat kesehatan global dengan tidak hanya profesional di bidangnya tetapi juga pengetahuan soft care. Permintaan Wakil Ketua 3 Stikes Papua Sorong M. Faisal Irianto SKM MKes disampaikan menanggapi tuntutan kesehatan global yang mengharuskan perawat Stikes Papua Sorong harus jadi perawat kesehatan global untuk memenuhi kesejahteraan populasi dunia di masa datang. Di depan mahasiswa baru peserta parti, alumni S2 Unhas ini menyebut tuntutan perawat kesehatan global butuh perawat kompeten dan punya keterampilan, sehingga perlu mendapat perhatian calon sarjana perawat agar bisa berkontribusi di lokal, nasional, dan bahkan internasional. Kita boleh tinggal di Indonesia bagian timur, tapi wawasan kita adalah wawasan global. Nah, apa yang harus dilakukan? Semester 1, semester 2,
ini biasanya kita akan mendapatkan pelajaran kaitannya dengan mata kuliah yang sifatnya masih basic, very basic, sangat dasar. Nah, oleh karena itu, karena ini mumpung masih basic, masih dasar, kasih maksimal, kemampuan kalian yang maksimal. Kalau biasanya kasih 100%, kasih sekarang 150%. Tembak semua mata kuliah yang Anda punya itu, dan dapatkan hasil maksimal. Anda sudah tahu penilaian di perguruan tinggi. Itu nilai paling tertinggi A, di bawahnya B, C, D, E, dan T. Tidak lulus, E, dan seterusnya. E, D itu nilai-nilai yang buruk. Kalau bisa, tanamkan dalam diri bahwa saya mengharamkan nilai C ada di transkrip nilai saya. Maka nilai-nilai yang menghiasi transkrip nilai saya itu adalah nilai A minimal B. Jangan biarkan nilai C mengotori transkrip. Harapan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Sorong Melkianus Y SE disampaikan menanggapi prestasi atlet tinju Kota Sorong di kejuaraan tinju di Jayapura baru-baru ini. Lebih bagus lagi kalau 4,0. Ya. Nah, kemudian di semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, Anda mulai harus aktif berlembaga. Kenapa? Ada tanggung jawab sosial tadi. Tanggung jawab kita bukan hanya di kelas-kelas kita, tetapi tanggung jawab kita juga ada di lingkungan sekitar kita. Siapa mereka? Masyarakat yang membutuhkan sentuhan-sentuhan dari calon-calon ahli tenaga profesional perawat. Munculnya virus COVID-19 dan Ebola serta Mpox yang ditularkan hewan ke manusia sehingga menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia saat ini adalah perkembangan kesehatan global yang akan menjadi perhatian institusi STIKES sehingga mahasiswa baru diminta segera menyesuaikan diri dan berupaya membekali diri dengan pengetahuan soft skill. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Melkianus Y SE berharap pemerintah provinsi dan Kota Sorong memperhatikan harga diri atlet berprestasi karena membawa nama baik daerah bahkan negara di kancah internasional. Harapan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Sorong Melkianus Y SE disampaikan menanggapi prestasi atlet tinju Kota Sorong di kejuaraan tinju di Jayapura baru-baru ini. Janji KONI Provinsi untuk memperhatikan atlet berprestasi diminta diperhatikan karena olahraga sudah menjadi harga diri, apalagi berprestasi membawa nama daerah Kota Sorong dan Papua Barat Daya pada umumnya. Itu menjadi perhatian pemerintah karena kami tahu bahwa olahraga itu bisa berkibar bendera merah putih cuma 2 event saja. Kunjungan kenegaraan dan prestasi olahraga di kancah internasional. Disitulah bendera merah putih bisa dikibarkan. Untuk itu atlet-atlet yang binaan kami ini tolong diperhatikan oleh pemerintah daerah, terlebih khusus Provinsi Papua Barat Daya yang kami cinta bersama ini. Para atlet selalu dituntut berprestasi maksimal membela daerah bahkan negara yang diwakili agar bisa dihormati, sehingga perlu diperhatikan mereka yang telah berprestasi karena hanya prestasi atlet dan kunjungan presiden saja ke luar negeri yang bisa dikibarkan bendera merah putih. Di Hari Pelanggan Nasional 2024, saya, pemimpin Bank Papua Cabang Aimas, atas nama Ifoni Teddy Parini, mengucapkan terima kasih kepada nasabah yang telah menjadi bagian tumbuhnya Bank Papua hingga sekarang. Kami mengapresiasi dan menghargai dukungan para nasabah dengan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik dengan fitur digitalisasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Bank Papua membangun tanah Papua. Saya Asarak Onjol SMM mengucapkan selamat ulang tahun Polwan ke-76. Semoga terus berjaya menjadi teladan bagi semua wanita di Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melkianus Y SE, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan selamat ulang tahun
Polwan ke-76 tahun 2024. Semoga berani menjadi pahlawan bangsa yang tangguh. Itulah informasi yang saya sajikan di kesempatan jumpa kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.